الفاتحة بالقبول وتمام كل سور وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب أن الله يرد علينا من بركاتهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. أما بعد ثم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin majelis malam Rabu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan inayahnya kembali kita dapat dipertemukan dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita, bertemunya kita menjadikan satu wasilah Allah turunkan rahmat kasih sayang kepada kita semuanya, sehingga apa yang kita lakukan akan menjadikan satu catatan amal soleh kita untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita sudah memasuki
dalam kajian kita surat Al-Waqiah, yaitu ayat yang ke-82, ayat 82, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan engkau jadikan rizqakum akan rizki yang Allah telah berikan kepadamu, annakum tukadzibun, justru engkau menjadikan dusta kepada Allah. Artinya adalah taj'aluna ma'asyukum takdzibu Muhammadin. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa karunia yang paling tertinggi adalah datangnya risalah Muhammad, syariat Islam. Ini rizki yang paling nikmat, rizki yang paling besar, rizki yang tiada tandingannya. Ini rizki yang disebut dengan iman atau Islam. Iman wal Islam. Ini adalah keyakinan. Kita tidak bisa membayangkan jikalau kita ini tidak mempunyai iman. Kita tidak bisa membayangkan jikalau kita tidak mempunyai ajaran syariat Islam. Nah, justru dengan hal ini dikatakan adalah rizki yang engkau dapati berupakan syariat Islam ini, kenapa kok engkau dalam kehidupannya jauh akan daripada ajaran-ajaran Islam? Ini justru katanya kita taj'aluna, engkau jadikan semua dalam kehidupanmu yang rizki itu annakum tukadzibun, justru engkau mendustakan akan ajaran-ajaran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sudah sampaikan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah merupakan satu nikmat yang paling tertinggi dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Kita bisa berjual beli dengan aturan ketenangan, kita tidak bertetangga bagaimana istilahnya, kita ada aturan-aturan syariat Islam, kita bagaimana berdagang, kita bagaimana berniaga, bagaimana kita beribadah, bagaimana untuk mencapai ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran kesuciannya adalah la yamassuhu illal mutahharun, nggak boleh kesuciannya itu. Bahkan ini menjadikan satu catatan bagi kita adalah agar manusia untuk memegangnya saja. Ini mayoritas ulama mengatakan diharamkan kita menyentuh akan Al-Quran dalam kondisi yang tidak dalam suci. Karena apa? Inilah dikatakan rizki yang paling nikmat, rizki yang paling besar, yang tiada tandingannya adalah iman dan Islam. Justru dikatakan Allah Subhanahu wa taala antum mudhinun, di sini dikatakan adalah engkau justru mengingkari akan ajaran-ajaran yang Allah telah berikan kepadamu. Maka afa bihadzal hadis antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, maka falaula idza balagatil hukum wa antum hina idzin tangdurun. Kebanyakan manusia, ayat berikutnya dikatakan falaula idza balagatil hulqum, jikalau engkau baru nanti menyesal ketika ruh itu ada di tenggorokan. Artinya apa tuh? Apa? Sakaratul maut. Ini kelihatan orang yang sakaratul maut ini kelihatan. Baru dia tuh menyesalkan akan dirinya. Kita masih sehat mah enak. Apa yang kita inginkan bisa saja kita lakukan. Kita nggak mengenal dengan ajaran-ajaran yang Allah berikan kepada kita, padahal itulah nikmat yang paling tertinggi. Nah, nanti ketika di akhirnya
Di sini Allah Subhanahu wa taala falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tangdurun, dan sedangkan engkau pada saat itu bisa melihat. Jadi bisa melihat dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia ketika sakaratul maut, ada yang tenang, ada yang enggak merasakan apa-apa, tapi ada yang susah. Ada yang sampai ngap-ngapan. Apa ngap-ngapan? Yang ngos-ngosan. Ya kan, ngap-ngapan, ngos-ngosan. Tapi ada yang tenang. Subhanallah. Karena apa? Disitulah Allah akan tunjukkan apa yang semua dia lakukan. Ini dalam satu riwayat mengatakan bahwasanya apa yang engkau sudah lakukan ketika di akhir hayat kamu ini dipertunjukkan, dibayangkan. Hanya istilahnya kalau kita itu apa ya, kalau di akhir tahun biasanya ada istilah apa itu? Apa? Ensiklopedia. Nah, ensiklopedia itu sepintas itu. Dikasih bayangan, dia akan menangis. Bahkan ada juga yang tersenyum. Kenapa kok bisa dia menangis, bisa dia tersenyum? Karena apa? Ensiklopedianya dia, oh ya Allah, aku berbuat kebaikan. Ya Allah, benar-benar aku setiap malam Rabu aku berkumpul, aku duduk di majelis. Ini akan dilihatkan ini. Ada yang cuman begini doang, nggak pernah dia merasakan kemalasan dan lain sebagainya. Ibadahnya kadang-kadang dia tinggalkan, oh dia menganggap remeh, itu ada slide-nya. Sehingga apa? Dia akan menanyakan penyesalan ketika apa? Berada di nyawanya, di hulqum, yaitu di tenggorokan. Ini kita alhamdulillah, kita bersyukur nanti slide kita akan diperlihatkan ketika di sakaratul maut kita, Pak. Ini percaya tidak percaya, subhanallah, akan dilihatkan. Karena apa? Saya sering sekali melihat orang ketika sakaratul maut. Sering. Kalau udah lebih daripada 3 kali kan berarti sering. Ada yang susah banget, sampai melotot-melotot, ngap-ngap, enggak lagi, melotot-melotot, ngap, enggak lagi, ya kan? Yang enak kan kayak gimana? Tenang. Begitu baginda Rasul sampaikan, ya Allah, janganlah engkau cabut nyawa umatku seperti apa yang aku rasakan. Tadinya seperti itu. Ya Allah, ya Rabbi. Kalau kita banyak menceritakan tentang masa sakaratul maut ini, akan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menjadikan satu manifestasi dalam kehidupan kita, seolah-olah kita ingin berbuat satu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah mana tadi? Wa taj'aluna fi syukrikum annakum tukadzibun. Karena apa? Ay taj'aluna ma'asyikum tadzibu Muhammadin li'annakum takhafuna an sadaqtumuhu wa mana'tum du'afaikum anil kufri ay yafuta 'alaikum min kasbikum. Dan ini adalah engkau jadikan dalam kehidupanmu takdzibu Muhammadin. Engkau seolah-olah mendustakan akan ajaran Nabi Muhammad. Dia mengaku akan dirinya umatnya Nabi Muhammad. Bahkan dia selalu ingin katanya bertemu dengan Nabi Muhammad. Bahkan dia ingin seolah-olah nanti minta apa syafaat Muhammad. Tapi apa? Di sini mereka takdzibun, mereka mengingkari, mendustai akan ajaran Nabi Muhammad. Takdzib. Dia mendustakan justru. Dia tahu, tapi apa? Dia tidak jalankan. Takdzib namanya itu. Li'annakum takhafuna an sadaqtumuhu. Karena mereka itu takut justru jikalau katanya dia tahu, misalkan dia pengen ngaji, lebih baik katanya saya nggak tahu, jadi hukumannya saya nggak berat. Kalau orang ngaji itu semakin lama dia semakin tahu, semakin juga dia takut kepada Allah. Itu sesungguhnya kan seperti itu. Jadi orang yang berilmu ini akan justru bertambah takut dia kepada Allah. Ini orang yang berilmu. Kita nih ngaji, setiap malam Rabu kita ngaji biar sedikit-sedikit. Sehari terus demi hari, justru kita ini akan semakin takut kepada Allah. Bukan semakin menjauh dari Allah. Barang siapa yang bertambah
Man zada ilman, barang siapa yang bertambahkan ilmunya, walam yazdad hudan, dan dia tidak bertambahkan hidayahnya kepada Allah, artinya dia enggak ingin dekat kepada Allah, falaisa minallahi illa bu'da, tidaklah dia digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia adalah orang-orang yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngaji ini justru akan kita menambah rasa takut kita kepada Allah. Nah, umatnya Nabi Muhammad yang mereka itu hal yang demikian dikatakan justru dia mengaji, dia nggak mau mengaji, dia nggak mau menuntut, dia nggak mau kaji. Karena apa? Dia takut nanti terjerat akan hukum yang diajarkan oleh syariat Islam. Lebih baik saya nggak tahu, saya nggak ngaji, mendingan udah saya nggak masa bodoh. Nah, ini adalah termasuk orang yang mendustakan akan ajaran Nabi Muhammad. Sedangkan dia mengaku umatnya Nabi Muhammad. Bahkan dia ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Tapi dia nggak mau hal yang demikian. Nah, kemudian wa rizqakum annakum tukadzibunar rusul, dan bahkan rizki yang diberikan kepadamu, yang dikaruniakan kepadamu, takdzibur rusul, untuk mendustakan akan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arti di dalam hal ini? Kita mendustakan. Kita punya rizki semakin lama semakin bakhil, semakin jauh dia nggak mau ibadah. Waktu lagi susah dia bilang entar kalau saya udah kaya, kalau saya udah kaya nanti dah baru saya mau ngaji. Entar kalau saya udah kaya barulah saya mau ke masjid. Entar kalau saya udah kaya barulah nanti saya mau sholat. Nantilah kalau saya sudah kaya saya nanti baru mau puasa. Sekarang ini saya belum kaya. Nggak ada, oh Bapak saudara-saudara sekalian, nggak ada habisnya. Batasan kaya itu seperti apa? Ada nggak batasan kaya, Pak? Kira-kira kalau kita nih, kita tadinya ngontrak, kita punya rumah kecil, itu udah kaya belum? Belum. Pengen rumah yang gedean, rumah gedean lagi, pengen juga punya. Ya, nggak akan pernah ada cukupnya manusia. Kaya itu adalah kaya ada di hati kita. Subhanallah. Nah, ini adalah justru rizki yang aku berikan kepadamu, ini engkau gunakan untuk mengingkari akan risalahnya Nabi Muhammad. Dia akan semakin jauh dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Rizki yang diberikan dia untuk justru kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah falaula idza balagatil hukum, dan jikalau engkau sampai nanti di kerongkongan nyawamu, barulah engkau wa antum hina idin tanzurun ay falam la takdzibunar rusul, baru dia ngaku, iya dah ya Allah, jangan dulu hidupkan aku dulu, tunda kehidupan aku dulu, jangan engkau ambil dulu nyawaku ya Allah, jangan, aku akan berbuat baik. Ini akan menjadikan ya wailana memba'atsana mimmar qadina hadza. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ini adalah jangan menjadikan satu penyesalan hal yang demikian. La kita benar rasul al-hukum wal hal annakum waqtun naz'i tushahidunal umur wa ta'lamunaha, wa hadza isyaratun ila anna kulla ahadin yu'minu 'indal maut. Ini nanti akan ditunjukkan. Itu yang tadi saya katakan adalah nanti ketika kita di sakaratul maut akan dilihatkan slide kita sepintas ensiklopedia, enggak lengkap. Akan menjadikan satu perbandingan saja itu dia. Dilihatin. Yang paling demen itu adalah orang yang bertaubat. Ketika dia hayatnya dia mau bertaubat. Sebelum hayat ini diambil, sebelum nyawa itu ada di kerongkongan, dia mau bertaubat. Ini yang paling indah. Aku akan maafkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tersenyumlah. Yang jadi penyesalan itu ketika sudah di kerongkongan baru nyesel, nggak ada artinya. Begitu, alhamdulillah
sejahat apapun kita, seburuk apapun kita di masa lalu, maka hapuslah dengan kebaikan-kebaikan. Ini adalah merupakan satu kebaikan. Sering sekali saya sampaikan dalam awal majlis, langkah kita aja yang kita langkahkan dari rumah dengan niat tulus ikhlas untuk menuntut ilmu, maka ini akan menjadikan mengangkat derajat kita. Derajat di mana? Baik bisa di dunia maupun di akhirat. Duduknya kita selama berada kita di tempat ini, kita mau ngerti kek enggak ngerti kek, ini akan menjadikan satu apa? Ampunan dosa-dosa kita. Subhanallah. Bahkan berkumpulnya kita menjadikan rahmat Allah. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami inilah perkumpulan yang Engkau curahkan rahmat kasih sayang. Wa tafarruqana min ba'dihim, dan jikalau Engkau sudah pisahkan kami dari tempat ini, tafarruqan ma'suma, yang senantiasa Engkau jaga dari perpisahan ini. Yaitu apa? Setiap langkah kita. Biasanya memang kalau yang namanya iman itu, ini ketika duduk di majlis iman kita naik. Ketika sudah di luar kadang-kadang lupa. Maka itu ada yang ngajinya seminggu sekali, berarti apa? Alhamdulillah dia perlu diasah. Ibarat kalau pisau sering diasah, tajam. Ya tak? Kalau lama ya tak? Untuk iya, ya Allah ya Rabbi. Ibarat pantat penggorengan ya begitu, kalau nggak digosok-gosok ya hitam. Mau diputihin lagi lama susah. Tapi minimal ada satu keinginan. Ini yang disebutkan adalah wa nahnu aqrabu ilal mabit min ahli al-hadirin inda bi ulama wa afdadu lakinna li umuri dzalika fajahalukum bisunia falaula in kuntum ghairu madinin tarji'una in kuntum sadiqin. Ini menjadikan satu, sekali lagi catatan bagi kita, janganlah engkau menjadikan nanti penyesalan. Apa yang kau sudah lakukan di muka bumi ini, niscaya engkau akan bisa menjadikan penyesalan dalam kehidupanmu, yang mana Allah nanti akan tunjukkan ketika engkau berada di saat sakaratul maut. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjagakan kita, bahwa Allah masih sayang kepada kita, masih diberikan kita kesempatan umur, masih diberikan kesempatan rizki, nikmat risalah Islamiyah, sehingga kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وفقنا يا كريم يا ارحم الراحمين، ارحمنا يا ارحم الراحمين، ارحمنا يا ارحم الراحمين، ارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدهم تفرقا معصوما. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، واخر دعواهم alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.